Assalamualaikum Sobat Nongkrong Senusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sejarah Makassar yang ada di setiap provinsi di Pulau Jawa. Sejarah Indonesia bukan hanya Majapahit dan seputaran wilayah Pulau Jawa saja yang selama ini dikupas di berbagai media nasional. Bahkan, tidak sedikit dipelajari di bangku sekolah untuk diajarkan ke generasi muda Indonesia. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, serta memiliki kisah sejarah di masa lalu. Baik sebelum kedatangan bangsa Eropa, terutama dari Belanda hingga masa penjajahan Jepang. Di kawasan Indonesia bagian timur, terutama dari Makassar, punya cerita dan kisah rekam jejak sejarah yang tersebar di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Bahkan, hingga kini meninggalkan situs-situs sejarah. Orang-orang Makassar datang ke Pulau Jawa untuk membantu saudaranya dalam melawan bangsa Eropa yang berbuat semena-mena kepada bangsa di Nusantara ini. Inilah kisah singkat rekam jejak sejarah Makassar di Pulau Jawa. Daeng Mangemba Nattisoang. Pangeran Natas Angin atau Daeng Mangemba Nattisoang lahir di Goa pada tahun 1498, adalah seorang putra Raja Goa ke-9, Karaeng Tumpasiri Kallonna, tahun 1510 sampai 1546. Ikut bersama-sama dengan Pati Unus menyerang Portugis di Malaka, diangkat menjadi senopati kerajaan serta penasehat raja dalam strategis perang. Daeng Mangemba berperan besar dalam penaklukan-penaklukan Demak di beberapa wilayah di Pulau Jawa, serta punya andil besar dalam kerajaan Islam Demak. Beliau wafat dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di kompleks makam Raja-Raja Demak di sekitar Masjid Agung Demak. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Syekh Yusuf lahir di Goa pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafat di Makassar, Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699. Syekh Yusuf diangkat menjadi mufti kerajaan Banten. Beliau berdakwah dan mempunyai banyak murid sampai ke pelosok-pelosok luar Banten. Selain jadi mufti dan berdakwah, Syekh Yusuf juga bersama pengikutnya melakukan peperangan melawan VOC Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Makam Syekh Yusuf ada 4, yaitu di Afrika Selatan, Sri Lanka, Banten, dan Goa. Karaeng Galesong dan Kolengannya. Imaninori Kare Tojeng Karaeng Galesong adalah putra Sultan Hasanuddin. Sejarah perjuangan Karaeng Galesong melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa untuk membantu Sultan Ageng Titrayasa, Sultan Banten, dan Raden Trunojoyo penambahan Maduretno dalam memerangi VOC Belanda. Dipilihnya kerajaan Banten sebagai tujuan membuka front pertempuran baru disebabkan karena di sana telah menetap lebih dari dulu Syekh Yusuf Al-Makassari. Karaeng Galesong bersama para pembesar kerajaan Goa yang tidak setuju dengan perjanjian Bongaya karena dianggap terlalu berat sebelah. Para pembesar yaitu Karaeng Bontomarannu, Sultan Harun Al-Rashid, Iyandulu Daeng Mangalle, Ifatima Daeng Takontu, dan beberapa pembesar lainnya, serta para prajurit yang setia. Karaeng Galesong melanjutkan perjuangannya membantu Raden Trunojoyo di kerajaan Mataram melawan dominasi VOC Belanda di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut catatan sejarah, di akhir perjuangannya di Tanah Jawa, beliau wafat pada tanggal 21 November 1679 di Ngantang, Malang, Jawa Timur. Brigade Daeng era HB1. Tahun 1755 sampai 1792, Keraton Yogyakarta di Yogyakarta. Keberadaan prajurit Brigade Daeng adalah sisa pasukan Karaeng Galesong yang berangkat dari Makassar ke Tanah Jawa
dalam membantu Raden Trunojoyo di Kerajaan Mataram. Dalam kisahnya, pasukan ini pernah mengkawal GKR Bendoro, putri kedua dari Hamengkubuwono I yang diperistri KGPAA Mangkunegoro I. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, kepulangan sang mantan istri, GKR Bendoro dikawal oleh pasukan pilihan, yaitu Brigade Daeng. Pengawalan ini dari Pura Mangkunegara Surakarta atau istana di Jawa Tengah menuju Keraton Yogyakarta. Sesampainya di Keraton Yogyakarta, ia disambut dengan baik. Daerah yang merupakan tempat tinggal para prajurit Daeng terletak tepat di sebelah barat daya Benteng Keraton. Kini, daerah tersebut dikenal dengan nama Kampung Daengan. Di ujung jalan sebelum masuk kampung tersebut, terdapat sebuah patung prajurit Daeng dengan pakaian lengkap berpangkat panji. Setiap tahun dalam menyambut prosesi Grebek Maulid yang diselenggarakan Keraton Yogyakarta, pasukan Daeng ambil bagian dalam parade prajurit Brigade Keraton Yogyakarta. Dato' Tonggara. Dato' Tonggara adalah seorang penyiar agama Islam serta pejuang di tanah Betawi yang berasal dari Makassar. Kedatangan Dato' Tonggara di Betawi atau di Jakarta menjadi cikal bakal berdirinya Kampung Makassar di Jakarta Timur. Sejarah masa lalu tak mendetail menceritakan tentang sosok Dato' Tonggara. Bahkan cerita di masyarakat pun yang didapati hanya sepenggalan kisah yang mereka dapat turun-temurun dari keluarganya. Makam Dato' Tonggara berada di kawasan Keramat Jati. Daeng Muhammad Ardiwinata. Tahun 1923 sampai tahun 2000. Cimahi, Jawa Barat. Sang pejuang Cimahi yang rendah hati, Letkol Daeng Muhammad Ardiwinata, lahir dan besar di tanah Sunda, merupakan anak bungsu dari Daeng Kanduruan Ardiwinata, seorang nasionalis, agamis, dan sastrawan Sunda, pendiri paguyuban Pasundan pada tahun 1914. Leluhur Daeng Kanduruan Ardiwinata berasal dari Tombolok Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Prinsip beliau, berjuang demi kemerdekaan sudah menjadi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Daeng aktif dalam pertempuran, pencegatan tentara sekutu bersama Hizbullah, menyerang pabrik senjata ACW cabang pabrik Pindad di Cibatat, Cimahi yang dikuasai Jepang, sampai pertempuran di alun-alun Cimahi merebut truk yang diisi tentara sekutu. Setelah kemerdekaan dipertahankan, Daeng merasa perjuangan melawan penjajah telah tuntas. Saat itu, Daeng ditawari promosi ke Makassar, tetapi dia menolak. Daeng menikah dengan Siti Rukayah dan dikaruniai 5 anak dan 11 cucu. Tentara berdarah Makassar membentuk karakter Daeng menjadi pribadi yang tegas. Daeng pun tak mengambil gaji dan pensiun dari militer. Dia hanya mengambil gaji saat menjadi anggota DPR. Daeng meninggal pada tanggal 15 April